Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali berjumpa di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya darah jerawat yang sengaja dipijat, apakah termasuk najis? Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya darah, maka mau itu bersumber dari jerawat atau dari luka atau dari sayatan atau dari keluar dari mata, hidung, mulut, kemaluan dan lain sebagainya, maka yang namanya darah mutlak najis. Baik darah tersebut keluar dari diri manusia maupun darah tersebut keluar dari hewan, maka hukumnya adalah najis. Disamakan dengan darah adalah nanah, maka nanah ini hukumnya juga najis. Nah, lalu jerawat yang di dalamnya ada darah dan mungkin juga bercampur dengan nanah, maka hukumnya adalah najis. Nah, sekarang perbedaannya, ada jerawat yang sudah matang, yang sudah kering, ada jerawat yang kalau dipijat itu masih basah, masih berupa darah dan nanah. Maka baik jerawat tersebut kering maupun darah tersebut masih basah, apabila kita keluarkan maka isinya itu najis semuanya. Cuman bedanya terkait pada tata cara pensuciannya saja. Kalau jerawat itu dipijat lalu kemudian keluarnya adalah nanah yang sudah kering, maka cukup dibuang dan wajah kita tidak kena najis. Kenapa? Karena najisnya kering dan di jerawat kita tidak ada basahnya. Kering ketemu kering itu tidak tertular najis. Berbeda halnya jika najisnya basah, semisal darah basah atau semisal nanah basah, terus kemudian kita pites, kita pijet, keluar itu cairannya, maka cairannya wajib kita buang dan bekas jerawatnya wajib kita basuh dengan menggunakan air sampai darahnya hilang bersih, kemudian sampai sekiranya bau, rasa dan warna itu hilang dengan menggunakan air bersih, menggunakan air mutlak atau menggunakan air keran. Jelas ya? Yang nomor satu tentang hukum darah najis. Cara pensuciannya tergantung. Kalau kering maka cukup dibuang, tidak perlu dibasuh. Dibasuh ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak dibasuh tetap suci. Tapi kalau masih berupa cairan darah maka hukumnya najis. Kemudian yang kedua, sekarang bagaimana kalau ternyata darah tersebut keluar, kita pijet ketika sholat? Maka hukum ketika kita sholat kemudian ada darah yang keluar dari tubuh kita, kalau darahnya itu sedikit maka termasuk darah yang dima'fu. Jadi termasuk najis yang dima'fu. Hukumnya najis tapi dimaafkan, dianggap suci oleh syariat. Najis tapi dianggap suci, namanya najis yang dima'fu. Itu apa? Yaitu najis berupa darah yang sedikit yang berada pada tubuh kita. Pada tubuh ya, berada pada tubuh kita. Sehingga kalau darah tersebut ternyata sedikit, maka hukumnya adalah dilanjut sholatnya. Dan jangan sampai darah tersebut berpindah dari tempatnya. Jadi syaratnya darahnya sedikit dan tidak berpindah dari tempatnya. Misal kita sholat, kemudian kita garuk-garuk wajah, nggak sengaja menggaruk jerawat, kemudian meletus itu jerawatnya. Maka darah jerawat ini sama para ulama dihukumi sedikit. Kenapa? Karena sedikit dan banyak itu nggak ada ukurannya, harus sekian mililiter, enggak. Artinya secara uruf, secara umum. Kalau darah udun itu baru banyak. Darah luka yang lukanya cukup besar itu baru banyak. Tapi kalau semisal jerawat kecil itu hukumnya sedikit. Yang penting setelah kita sadar terbuka langsung lanjutkan sholat. Jangan dikukuri lagi, jangan digaruk lagi. Kenapa? Karena kalau digaruk lagi maka akan ada perpindahan darah yang awal mulanya di wajah kita menjadi berpindah di tangan kita. Darah yang ada di wajah najis dima'fu karena ia sedikit dan belum pindah dari tempatnya. Ketika tambah kita garuk sehingga darahnya malah ngenai, malah terkena kepada tangan, maka darah yang ada di tangan ini hukumnya tetap najis dan sholat kita batal. Sehingga hati-hati ketika kita sholat, jangan mudah untuk menggaruk-garuk, terutama di area-area jerawat dan di area-area luka. Karena kalau sampai keluar darahnya, maka ada hukum-hukum tertentu terkait dengan keabsahan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.